sini saya Trinovita Sari, NIM 857829479 akan mempraktikumkan proses pencernaan makanan pada manusia. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah melalui proses pencernaan. Proses pencernaan yaitu proses penghancuran makanan menjadi zat-zat yang diserap oleh tubuh yang berfungsi untuk menghancurkan makanan disebut alat pencernaan. Di sini dimulai dari rongga mulut, tersusun dari rongga mulut, kerongkongan, hati, empedu, kemudian ada lambung, usus besar, usus halus, rektrum, dan anus. Kemudian mereka itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Yang pertama, tugasnya menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. Kedua, menyerap makanan-makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Rongga mulut, di sini rongga mulut, makan itu masuk ke rongga mulut. Lah, di rongga mulut ini nanti akan dibantu oleh 3 gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan dalam bentuk permukaannya menyerupai makanan kapak. Gigi taring merobek atau mengunyah makanan untuk permukaannya runcing. Gigi geraham berfungsi untuk menggilas, mengunyah, dan menghaluskan makanan. Kemudian yang kedua ini, dari mulut kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Dalam bagian pencernaan saluran kerongkongan ini berasal dari rongga mulut sampai ke lambung. Kerongkongan itu menyerupai tabung yang panjang sekitar kurang lebih 20 cm. Kemudian setelah sampai kerongkongan, makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Lambung itu disebut dengan perut besar atau lambung berbentuk seperti kantong, terletak dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nah, di dalam lambung nanti akan dibantu oleh enzim pepsin, enzim renin, dan klorida. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein, kemudian asam klorida itu membunuh kuman atau mengasamkan makanan. Setelah di lambung, makanan itu masuk ke dalam usus halus, kurang lebih 20 cm. Kemudian setelah sampai kerongkongan, makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Lambung itu disebut dengan perut besar atau lambung berbentuk seperti kantong, terletak dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nah, di dalam lambung nanti akan dibantu oleh enzim pepsin, enzim renin, dan klorida. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein, kemudian asam klorida itu membunuh kuman atau mengasamkan makanan. Setelah di lambung, makanan itu masuk ke dalam usus halus. Masuk ke dalam usus halus yaitu di dalam usus halus terdapat usus 12 jari yang kira-kira panjangnya 25 cm atau sama panjang dengan usus 12 jari tangan orang dewasa. Dalam usus halus itu ada getah pankreas yang mengandung enzim-enzim, yaitu ada 3 enzim, amilase, lipase, dan tripsin. Enzim amilase itu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian kalau tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Lipase itu berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol atau asam lemak. Nah, getah empedu, di sini ada getah empedu ya. Getah empedu itu berfungsi untuk mencerna lemak. Seperti itu. Ada juga usus. Lah, usus besar nanti, di sini juga ada usus besar ya. Usus besar nanti menyerap sari-sari yang diserap melalui dinding-dinding usus atau berjonjot. Jonjot itu dinding-dinding pada fili. Dinding-dinding usus ini namanya fili.
di usus besar itu sambungan dari usus halus sampai ke rongga mulut bagian bawah. Berada di mana? Itu berada di bagian kanan. Yang terakhir kemudian retrum dan feses. Feses itu disimpan dalam rektum sampai waktunya dikeluarkan. Saat rektum berkontraksi, maka akan terjadi defekasi, yaitu proses pengeluaran fases melalui anus. Anus itu merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar, yaitu seluruh proses pencernaan makanan sehingga pelepasan terjadi berlangsung